Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhi ni'mah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat budaya dan para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya, di mana kita semuanya masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan nikmat kesehatan dohiran wa batinan, dan juga kita masih diberikan kesempatan hidup sehingga kita masih bisa melaksanakan kehidupan pada saat ini. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, dalam kajian ini saya akan menyampaikan suatu tema stop human trafficking atau perdagangan manusia. Di dalam literatur Islam klasik, istilah trafficking atau perdagangan orang menurut pandangan para ulama mungkin tidak pernah kita ketahui atau disebutkan, karena human trafficking adalah merupakan fenomena baru dari sebuah perbudakan modern seiring dengan perkembangan informasi dan komunikasi. Praktek perdagangan manusia atau human trafficking merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sangat jelas di sini bertentangan dengan ajaran Islam. Perdagangan manusia dalam sejarah Islam memang terjadi sejak adanya perbudakan, dan perbudakan itu terjadi pada orang-orang jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Jadi pada masa pra-Islam. Dan salah satu penyebab menjamurnya perbudakan pada masa itu adalah seiring terjadinya peperangan antar suku, ras, golongan, dan juga antar bangsa. Selain itu juga disebabkan faktor lain seperti terjadinya perampokan, penjarahan, penculikan, kemiskinan, dan juga mungkin karena utang piutang yang tidak adanya kemampuan untuk membayar hutang. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, sebenarnya pelaku trafficking ini adalah orang-orang yang jelas-jelas orang serakah yang tidak pandai bersyukur atas apa yang dimilikinya, atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Mereka tidak puas jika keinginannya belum terpenuhi semuanya, sehingga mereka tanpa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, apa itu halal atau haram, yang penting mereka untung. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan eksistensi manusia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْكَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
yang artinya adalah sungguh. Walaqad karramna, sungguh telah aku memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan saya mengangkutnya, membawanya, baik itu di darat maupun di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan aku berikan rezeki kepada mereka, rezeki yang baik. Wa faddalnahum 'alal katsiri mimman khalaqna tafdilan, dan mengutamakan mereka semuanya atas semua makhluk-makhluk yang telah aku ciptakan dengan kelebihan yang sangat sempurna. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, sisi kemuliaan manusia dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya tidak akan pernah terhitung nilainya. Sebagaimana Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, tidaklah kamu mampu menghitungnya. Sebagaimana nikmat hidup ini, nikmat akal yang sehat, dan nikmat penggunaan atas apa yang telah diberikan oleh Allah, baik yang dari langit maupun yang dari bumi. Dalam tinjauan hukum agama, jelas di sini Islam melarang trafik, penjualan atau perdagangan manusia, dan Islam juga menghapus semua bentuk anti kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 33, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya wa may yukrihuhunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim." Yang artinya, janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan al-bigha', yang di sini artinya adalah pelacuran atau menjual diri, jika mereka sendiri menginginkan kesuciannya, karena kamu tidak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Wa may yukrihunna, maka sesungguhnya fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Indonesia ini adalah merupakan salah satu negara di ASEAN yang sangat strategis dalam komoditi perdagangan manusia. Indonesia menjadi negara sumber maupun tujuan dari perdagangan manusia. Banyak perempuan dan anak-anak yang dikirim ke negara Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan juga di Timur Tengah. Dan juga Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan manusia yang berasal dari Cina, Thailand, Hong Kong, Uzbekistan, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan lain sebagainya, yang intinya tujuannya adalah eksploitasi seksual. Dan itu tidak lepas karena faktor-faktor, yaitu faktor kemiskinan, faktor ekonomi, yang menjadi persoalan sosial yang selalu mendera negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan dan rendahnya kesempatan kerja mendorong banyak orang Indonesia untuk melakukan migrasi. Semua itu dilakukan agar individu atau keluarga bisa terlepas dari kengkungan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan hasil riset di 41 negara yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja
menjadi alasan yang paling utama dan perempuan bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Yang kedua adalah faktor dari tingkat pendidikan atau SDM, yang mana melatar belakang masalah adalah human trafficking di Indonesia. Para korban human trafficking di Indonesia tidak memiliki akses pendidikan yang cukup selama berada di daerah asal mereka, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman dan informasi yang cukup akan bahaya dan resiko untuk mengambil keputusan menjadi TKW bermigrasi ke daerah-daerah lain, baik di luar negeri. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik. Baik, Ustaz.